Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas partai catur yang sangat menarik antara Grandmaster Indonesia Utut Adianto melawan pecatur berkebangsaan Malaysia. Ia adalah Zhe Mingmok. Pria ini lahir pada 1968 dan bergelar International Master. Partai ini ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 2016, yaitu pada ajang Olimpiade Catur Dunia yang ke-42. Lalu, apa yang menjadi menarik dari permainan ini? Ya, tentu saja ini Indonesia versus Malaysia, men. Kemenangan atas Malaysia dari setiap cabangnya wajib untuk diabadikan. Bukan karena saya membenci Malaysia ya teman-teman, tapi Malaysia adalah negara tetangga yang menjadi tolok ukur atas kemajuan negara kita dalam setiap bidangnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke permainannya. Utut putih, Zhe Mingmok hitam. Utut memulai dengan pion D4. Dibalas hitam, pion ke G6. Putih kuda ke F3. Lalu dijawab hitam, menteri ke G7. Utut memberi jalan terhadap gajahnya, pion ke E4. Lalu hitam, pion ke C6. Utut bermain dengan sangat agresif. Kini pion C4. Lalu hitam menjawab dengan pion D5, menantang pertukaran. Utut mengabaikan dengan melangkahkan pion ke E5, menutup pergerakan dari gajah gelap hitam. Dan dijawab hitam dengan gajah terangnya yang mengunci pergerakan dari kuda ke G4. Putih memberi dukungan terhadap kuda satunya, dan hitam membalas pion ke E6. Ia memberi dukungan terhadap pion D dan juga memberikan jalan terhadap rekan kudanya di E7. Kini Utut mengancam gajah terang hitam dengan pion ke H3. Jika gajah pergi ke F5 atau petak H5, maka pion G akan ke G4 dan gajah pun akan tumbang. Sehingga jalan satu-satunya bagi hitam adalah dengan memakan kuda di F3. Gajah memukul kuda dan kuda memukul gajah. Dilanjutkan kuda hitam kini ke E7. Lalu gajah putih ke D3. Pion hitam D pukul pion C5 dan gajah terang putih memukul balik. Kuda hitam pergi ke D7 dengan rencana manuver ke B6 untuk mengancam gajah. Lalu diteruskan oleh putih rokade pendek. Dan ya, kuda ke B6 mengancam gajah terang putih. Gajah terang putih ke B3, ia tetap mengamankan diagonalnya. Lalu menteri hitam ke D7. Menteri putih ke E2. Dibalas hitam pion ke A5. Ancaman yang nyata, ia ingin mengusir gajah ke peta A4. Simpel saja oleh Utut. Ia menutup laju pion hitam dengan menempati peta keempat dengan pionnya. Lalu hitam rokade pendek. Benteng Utut kini ke D1, menambah dukungan terhadap pion D4. Dan hitam menambah ancaman dengan benteng D8. Putih nampak masih agresif dengan pion A4 dan hitam kuda D5. Lagi-lagi putih memajukan pion kini ke H5. Dan lihatlah ini teman-teman, posisi putih kini mendominasi permainan. Menteri siap ke D3 dan E4, disusul dengan gajah terang ke C2, mengamankan diagonal pion hitam H7. Kuda putih dan gajah gelap putih, ia sama-sama mengarah ke petak yang sama, yaitu G5. Sehingga hitam sudah bisa dipastikan tidak berani menggerakkan pion di G6 untuk sekedar maju, apalagi memukul pion H. Ingat ya teman-teman, ciri-ciri permainan catur yang akan menang adalah mereka yang meletakkan perwiranya mengarah ke satu arah. Dan Utut melakukan itu. Langkah hitam yang terbaik adalah kuda ke F5. Tetapi Zhe Mingmok
tidak melihat itu, atau mungkin memang ia ingin melakukan yang berbeda. Ia melangkahkan benteng ke C8, mungkin dengan tujuan ingin memperkuat pion di C6. Kini Utut menautkan benteng dengan membawa gajahnya ke D2. Dibalas hitam pion ke B5 menawarkan pertukaran. Utut membiarkan, ia membawa menterinya ke E4. Lalu hitam kuda ke B4. Utut Adianto berupaya semaksimal mungkin untuk menyerang melalui sayap raja. Semua perwiranya sudah nampak siap, tetapi hitam masih terlalu fokus melakukan strategi penyerangan melalui sayap menteri. Mungkin ia menganggap bahwa serangan Utut ini masih dalam batas normal dan tidak berbahaya. Dan langsung saja pion H memukul pion G6. Pion H7 membalas. Lalu gajah gelap putih menempati petak strategis di G5. Hitam membalas menteri ke E8. Lalu putih membawa menterinya ke H4. Utut mengancam kuda di E7 2 kali. Sementara yang menjaga kuda hanya sebidak menteri. Dan jika sudah ada dukungan, menteri putih siap melaju ke H7, melakukan skak. Dukungannya bisa dengan kuda di petak G5, tentunya setelah gajah gelap memukul kuda atau pergi ke F6. Bisa juga dukungan datang dari benteng di petak H1, tentu setelah pion G atau F maju dan raja ke G2 atau F2. Di kondisi seperti ini, jalan hitam pun masih banyak pilihan, tetapi ia memilih melindungi kudanya dengan benteng ke D7. Dan lagi-lagi Utut menambah serangan dengan pion G4. Oke teman-teman, jika teman-teman menjadi hitam di posisi seperti ini, langkah apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau saya melihat kuda B ke D5 merupakan langkah yang proporsional, karena setelah dipukul oleh gajah bisa kembali dipukul oleh kuda dan melindungi petak F6. Atau sebelum pion putih ke G4, seharusnya kuda E sudah berada di petak F5 mengancam menteri. Sayangnya pion Utut sudah mengamankan petak F5 dan hitam tadi memilih untuk mengamankan kudanya. Padahal seharusnya jika kuda pergi ke petak F5 dari tadi, mungkin kondisinya tidak akan serumit dan setragis ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Entahlah apa yang dilihat oleh Zemingmok sampai ia tidak tertarik untuk memperkuat pertahanan di sayap raja. Ia masih meneruskan serangan di sayap menteri dengan pion C5 mengancam pion D, dan Utut memilih raja G2 memberi jalan untuk benteng ke H1. Lagi-lagi hitam sama sekali tidak menghiraukan ancaman dari putih. Padahal ancaman ini sudah sangatlah nyata, tetapi hitam lebih memilih memukul pion D4 dengan pion C5-nya. Sudah tentu benteng putih ke H1, dijawab hitam raja ke F8. Di posisi ini gajah gelap pergi ke H6 merupakan pilihan yang bagus, karena setelah gajah gelap hitam pukul gajah gelap putih, menteri putih balas pukul ke H6 skak. Satu-satunya jalan buat raja adalah ke G8, dan skakmat terjadi di H8. Tetapi Utut memilih menjalankan gajah gelapnya ke F6, lalu kuda hitam pergi ke G8. Kuda putih bermanuver ke G5, ancaman skak di H7. Dan langkah terbaik hitam saat ini adalah memukul gajah gelap putih dengan kudanya. Tetapi Zemingmok memilih memukul gajah dengan gajah, dan Utut melakukan skak dengan kudanya di H7. Raja hitam ke E7, kuda putih memukul gajah gelap hitam. Dan inilah langkah pamungkas dari partai ini teman-teman. Karena setelah manuver kuda ini, Zemingmok menyerah, mengaku kalah.
Ya, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Hitam. Hitam terlalu fokus menyerang lewat sayap Menteri. Sementara tekanan penuh oleh Utut Adianto di sayap Raja tidak terbendung lagi. Serangan yang sangat masif dianggap biasa-biasa saja. Maka inilah yang terjadi, teman-teman. Lalu, jika permainan ini diteruskan, kurang lebih akan seperti ini. Kuda hitam pukul kuda di F6. Menteri putih pukul kuda skak. Satu-satunya jalan untuk raja kabur adalah pergi ke F8. Dan benteng putih ke H8 adalah skak mat. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang permainan ini? Ya, menurut saya sih tidak begitu spektakuler. Langkah Utut terkesan serangan yang ya biasa-biasa saja, walaupun memang sangat minim terjadi kesalahan atau bahkan tidak ada kesalahan, karena mungkin kualitas lawan juga mempengaruhi sehingga langkah-langkah Utut menjadi minim kesalahan dan tidak begitu spektakuler. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika perlu ada kritikan, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengkritik, saran, dan memberi masukannya, agar channel ini selalu berkembang dan yang pasti membuat saya senang. Akhirul kalam, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.